Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insyaallah senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala syukur tentunya kita pada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan sehingga kita dapat berjumpa kembali di Majelis Ilmu Indonesia Bertakwa Dakwah Keliling TVRI, insyaallah penuh berkah. Salawat juga dari ring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu istiqomah untuk menjalankan perintah serta sunnah-sunnahnya. Para jamaah dan juga tentunya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini dakwah keliling TVRI kami hadir langsung dari Masjid Jami Al-Ihsan, Desa Tanjung Dayang Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Tentunya di kesempatan kali ini begitu banyak majelis ataupun juga ibu-ibu pengajian yang telah hadir, yang nanti tentunya akan bersama-sama mendengarkan tausiah agama bersama Ustadz yang telah diundang pada hari ini. Untuk itu pemirsa, kami juga tentunya akan mengajak Anda memperkenalkan satu persatu majelis taklim yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bunda sehat? Alhamdulillah. Ini kejingoan dari wajahnya, paras-parasnya, insya Allah ini dak kate yang buntu jadinya dak duitnya banyak, utangnya dak kate. Oh ya Allah, aminnya paling kenceng kalau kita doakan macam itu, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah Bunda, hari ini kita dapat berjumpa. Saya tak kenal maka tak sayang, seperti yang sering pepatah bilang, maka saya akan sapa satu persatu majelis taklim yang hadir pada hari ini. Di sini ada majelis taklim Rizka Amalia. Mana orangnya? Boleh ngangkat tangan. Assalamualaikum. Masya Allah, ini bingung ya, majelis taklim tuan rumah ya, binaan Ibu Haja Nudairo. Alhamdulillah. Ini kira-kira persiapannya dari jam berapa? Dari subuh tadi caknya udah apalagi pasang brosnya itu, ya Allah luar biasa, cantik-cantik. Kalau insya Allah ini semuanya calon-calon penghuni surga. Amin. Galak masuk surga Bunda? Galak. Hari ini galak? Iya, kaki. Baik, ada juga majelis taklim yang telah hadir. Ada majelis taklim Al-Hidayah. Boleh angkat tangan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketuanya ada Ibu Pauziah ya. Wow, luar biasa. Ini dari Desa Tanjung Dayang Utara, Masya Allah. Terima kasih Bunda-Bunda yang juga hadir tentunya pada hari ini. Dan ada juga para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, para jamaah hari ini yang hadir. Ada Kepala Desa Tanjung Dayang Selatan dan juga Kepala Desa Tanjung Dayang Utara, dan para tokoh ulama masyarakat di Desa Tanjung Dayang Selatan pada hari ini. Dan pemirsa, bersama kami juga tentunya telah hadir Ustadz yang akan memberikan pencerahan pada hari ini. Namun sebelum itu, bersama-sama kita akan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh qori kita, yakni Ustadz Haji Ma'mun Hazet dalam surat Al-Isra dan Al-Fajr. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap huruf yang dibaca oleh qori dan kita semua yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan bahwa saja bersama kami tentunya telah hadir Ustadz yang nanti akan memberikan pencerahan pada hari ini. Untuk itu langsung saja kami undang ada Ustadz Dr. Haji Nur Hasan MAG. Beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Ogan Ilir. Baik Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, orang keganteng Ustadz kita ini. Iya, cuma kalah ganteng musuh MC-nya. Oh ya Allah, bacanya Ustadz. Hari ini luar biasa, majelis taklim kita begitu ramai ya tentunya untuk menghadiri dakwah keliling untuk edisi kali ini. Dan sebelum Ustadz memberikan tausiah, saya akan ngetes dulu semangatnya nih Ustadz. Kira-kira semangat ini apa belum ya? Baik, Indonesia bertakwa, dakwah keliling TVRI. Insya Allah, Masya Allah, inilah semangat galau nih Ustadz, luar biasa. Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang ngeri-ngeri sedap ini Ustadz. Karena kenapa ini mengingat tentang kematian Ustadz. Tema kita pentingnya mengingat kematian. Nah kalau kita bicara kematian ini pasti sedikit takut pasti ini Ustadz ya untuk menghadapi kematian. Tetapi tema kita pentingnya mengingat kematian. Artinya penting untuk ingat kematian ini. Aduh apa pentingnya ingat kematian Ustadz. Nah hari ini tentunya Ustadz akan memberikan pencerahan lebih mendalam terkait dengan tema kita pentingnya mengingat kematian. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu hadirin para pemirsa TVRI dimanapun berada,
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada kesempatan ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melakukan hal-hal baik yang bersifat duniawi, dan mudah-mudahan itu tidak kita lupakan untuk ukhrawi kita. Kita bersyukur kita masih dilimpahkan Allah karunia nikmat sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal ibadah kita dengan ikut pengajian majelis taklim hari ini. Nampak di hadapan saya ibu-ibu juga bapak-bapak di belakang saya, ibu-ibu yang cantik-cantik menggunakan jilbab yang berwarna biru keungu-unguan dengan variasi macam-macam, mudah-mudahan sudah tidak kredit lagi. Lalu nas galau, alhamdulillah ada yang berwarna hitam juga sedikit, yang putih di bawahnya hitam. Macam-macam hari ini semangat dari rumah niatnya dalam rangka majelis zikir dan majelis ta'lim. Kita tadi sama-sama berzikir mengingat pada Allah, lalu sekarang kita ta'lim, belajar tentang apa yang mesti kita ketahui dari ajaran agama. Tema hari ini tadi sudah disampaikan oleh protokol MC yang begitu ganteng. Saya kalah gantengnya karena masih muda belagak nian pulo. Kita doakan mudah-mudahan selalu dalam situasi aman dan nyaman. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah pentingnya mengingat kematian. Dalam bahasa Arab zikrul maut. Kata MC tadi tema ini ngeri-ngeri sedap. Cuma dak baca karena kita ini pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tak seorang pun yang bernyawa akan hidup selamanya. Pasti satu saat dia akan mengalami kematian. Ada yang kematiannya cepat, di umur yang pendek meninggal. Ada yang sedang, di umur sedang-sedang 40-50 dipanggil oleh Allah. Ada yang umurnya sudah lanjut usia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bunda umurnya berapa bunda? Sekarang 75. Ibu-ibu umurlah 75. Lapara 76. Bukanlah para yang lain. Jangan salah kamu. Lapara kapan 75 tuh lapara anak 76 nambah lagi. Karena inilah tahun baru depan lagi kan. Nambah lagi. Bukan lapara nak mati. Bukan. Kalau soal mati bukan masalah umur. Ada yang muda lah mati, yang tua tambah mati. Muda lagi mati, apalah ketuaan mati seorang dia. Yang soge berduit mati bu, apalagi yang buntu. Soal mati tidak baca pilihan. Ngapotat ngato ke yang soge mati, yang buntu tambah mati. Yang soge masih banyak caro, amun dia sakit pacak berubat. Lamun lah buntu, miskin pula, tak kati apa-apa, kapan sakit nunggu katulah. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soal mati ini tidak masalah umur. Jadi jangan khawatir tentang umur, kadang dinjuknya panjang, kadang dinjuknya pendek, kita tidak pernah tahu. Kapanpun kita siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita berandai-andai, nanti kalau saya sudah luang waktu saya baru akan bertaubat. Jangan, karena kita tidak akan pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Maka ini adalah penting untuk muhasabah, untuk mengingatkan kita, untuk ngitung-ngitung apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok kita. Apakah banyak pahala, apakah banyak dosa yang sudah kita lakukan. Maka penting untuk kita mengingat dan mengulang zikrul maut ini, salah satunya adalah rangkaian acara-acara seperti ini. Haul. Haul itu adalah acara yang dimana memperingati kematian bertemu tahun. Haul itu dalam bahasa Arab haul, berputar satu putaran. Kalau dalam bahasa kita orang organ ilir nemoniari. Ada Pak ada? Nemoniari, artinya nemoniari kematian. Manfaatnya banyak.
satu manfaat bagi kita yang datang, itu pengingat kita bahwa kita juga akan mati sama seperti yang kita peringati. Mengingatkan kita nasihat kita. Wa kafa bil maut wa'izon. Cukupkan kematian itu sebagai pengingat bagi kita. Apakah ada pahala? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mengingat kematian itu pahalanya banyak, maka rajin-rajin ketika orang meninggal datang takziah. Jangan tak galak takziah. Datang takziah. Kita datang melihat orang sampai kita mulai mengkapani, memandikan, mengkapani, menyolatkan. Man shalla alal janazah, kata Nabi, siapa yang menyolatkan jenazah fahuwa qiratun, maka dia dapat pahala 1 qirat. Barang siapa yang lanjut dari menyolatkan sampai nguburkan, maka dia mendapatkan qiratani, 2 qirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekirat itu seberapa besar? Maka Rasulullah SAW menjawab, 1 qirat itu adalah 1 besar, sama dengan pahalanya sebesar gunung Uhud. Bagi yang lah umroh, lah pernah survei ke gunung Uhud, besar bu. Cuguan pahalanya, men kita bawa tak terbawa. Masya Allah, itu saking besarnya Ustadz ya. Nah, belum sudah lah datang ini. Baik, luar biasa nih Ustadz. Di awal baik tadi kita lah jingo. Bunda-bunda awalnya tadi agak tegang nih Ustadz ya, karena mengingat kematian. Tetapi ketika Ustadz menyampaikan bahwasanya tadi di umur 75 itulah para, ternyata memang para ke 76 nih Ustadz. Itu benar nih Ustadz, alhamdulillah luar biasa. Baik pemirsa, tentunya kita akan lanjutkan kembali tausiah dari Ustadz Nur Hasan pada hari ini setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah berkah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bertakwa, Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Dan tentunya masih bersama Ustadz Dr. Haji Nur Hasan MAG, kita membahas pentingnya mengingat kematian. Tafadhol Ustadz, bisa dilanjutkan kembali. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita telah menguraikan sedikit tapi belum selesai. Keburu yang nak lewat sudah lewat, maka kita lanjut. Tadi saya sudah katakan bahwa pahala takziah atau mengingat kematian itu pahalanya besar. Kata Nabi, kalau yang menyolatkan 1 qirat sampai menguburkan, ikut menguburkan bagi bapak-bapak terutama sampai ke kuburan, maka pahalanya 2 qirat. Apalagi kita hari ini sampai pada mengingat setahun. Bukan hanya 3, 7, 40, sampai setahun kita masih ingat terus dengan orang tua kita. Mendoakan dia yang sudah di alam barzah. Maka pahalanya lebih dari sekirat, lebih dari 2 qirat, artinya pahalanya tekerot-kerot. Banyak Pak maksudnya tuh, malah tekerot-kerot tuh. Bahasa siko itu. Tekerot-kerot bawanya. Iya. Ada versi lain teberot-berot. Nah. Saking beratnya tadi ada. Nah rupanya bahasa kita ini akar dari kalimat kirot tadi. Saking besarnya pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peringatan haul ini apakah pernah dilakukan Rasulullah? Pernah. Rasulullah tiap tahun dia ziarah ke syuhada. Di Gunung Uhud itu ada syuhada, salah satu paman beliau yang meninggal pada saat peperangan, dan beliau merasa sedih karena waktu itu pasukan pemanah turun dari bukit pemanah untuk tidak patuh kepada Nabi sehingga akhirnya pamannya Hamzah meninggal dunia. Banyak syuhada dan beliau tiap tahun datang ke situ. Artinya perintah untuk
melakukan peringatan kematian pernah diajarkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu manfaat bagi kita yang datang. Bagi orang yang meninggal, Ustadz, apa manfaatnya? Bagi orang yang meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, dia akan mendapatkan manfaat yang besar. Apabila meninggal anak Adam, iza mata benu Adam, in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah, ilmun yantafa'u bi, awaladun soleh yad'ulah. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua perkara amal ibadah kita. Kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Kalau ada sedekah yang jariyah, sedekah yang mengalir terus, maka terus akan mengalir pahalanya di alam kubur. Maka Bapak Ibu, orang yang cerdas, harta di dunia ini jangan habis bayar untuk dimakan, diminum, dipakai, tapi sedekahkan. Sedekahkan, infakkan, karena itulah yang nanti akan terus mengalir di alam barzah kita. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, ada orang tua kita sudah menginfakkan tanah atau mewakafkan tanah untuk masjid, untuk halaman masjid, mak itu orang tuanya meninggal, cucungnya ngambil lagi. Nah ini cucung tak endah. Mak, bagaimanapun itu ada amal bagi mereka yang telah meninggal. Jangan sampai nanti memutuskan amal kebaikan itu oleh anak cucung yang tadi ditinggalkan. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka harta yang kita infakkan tadi akan terus mengalir. Itulah yang disebut shadaqatun jariyah. Sayyidina Utsman bin Affan sampai hari ini itu mewariskan satu harta yang masih berjalan. Karena kecerdasan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ketika Rasulullah menawarkan pada saat tidak ada air masyarakat Arab pada waktu itu, kata Rasulullah, hanya ada sumber mata air satu di sini, yaitu sumurnya yang milik orang Yahudi. Yang kalau orang ingin mengambil airnya maka harus membeli. Maka kata Rasulullah, siapa yang mampu membeli, memiliki sumur ini dan disedekahkan airnya untuk orang banyak, maka surga menantinya. Cepat-cepat Sayyidina Utsman yang memang hartanya banyak berupaya membeli sumur tadi. Tapi si Yahudi mengatakan, dak kujual lamun dak mahal harganya. Maka ibu, karena jaminannya surga, Sayyidina Utsman bin Affan berupaya. Dia mendatangi orang Yahudi tadi, wahai orang Yahudi, saya akan beli sumurmu. Kata orang Yahudi, dak kujual karena aku dewek yang punya banyu, mahal harganya. Maka akhirnya kata Sayyidina Umar, aku tidak membeli semuanya, tapi aku membeli airnya cukup dengan hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ambillah punyamu. Aku 3 hari be, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ambillah punya kau. Membeli airnya. Maka Sayyidina Utsman akhirnya dibolehkan. Kalau macam itu katanya boleh. Dibelilah 3 hari ibu-ibu sumur tadi. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, masyarakat yang ingin mengambil air silakan gratis, tidak usah bayar. Harinya hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Semua masyarakat mengambil air pada hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Pada hari Kamis Yahudi berjualan banyu. Kamis tak kati wong nak beli. Kamis tak kati, Jumat tak kati, Sabtu tak kati, Minggu tambah lagi. Tak kati yang beli. Kata wong Yahudi, Mar, Utsman, ambillah oleh kau galau. Tak kati lagi yang nak beli. Itu kehebatan amal dari Sayyidina Utsman. Lalu akhirnya dijual dengan murah. Diambillah sumur itu menjadi sumber mata air orang mukmin pada waktu itu. Yang hari ini sumber itu menjadi untuk menyiram kebun kurma yang ditanam di situ, dan hasil kebun kurma dibangunkan hotel. Hasil hotel itu untuk membiayai Masjid An-Nabawi. Sayyidina Utsman bin Affan sudah meninggal 14 abad yang lalu, tapi pahalanya terus mengalir. Ini amal yang cerdas. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, au ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, bisa mengajar orang, bisa memberikan pencerahan. Selagi orang itu berbuat baik, maka pahala itu akan terus mengalir.
Almarhum yang tadi kita doakan dalam acara khaul itu adalah seorang guru, seorang mu'alim. Maka apa yang diajarkan itu kepada murid terus akan ia dapatkan di alam barzahnya. Maka jamaah sekalian, orang yang meninggal dunia itu tidak lagi ada upaya kecuali ada 3 perkara ini. Anak yang soleh yang terakhir. Waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan. Kalimatnya ada 2, jangan dipotong. Waladun soleh, anak yang baik. Tapi belum tentu doakan Pak Bu. Ada anak itu baik. Dia tidak nakal, cuma lupa dengan orang tua. Lupa, karena apa? Banyak faktor biasanya. Dia lupa. Kalau dia lanang, merantau jadi wong hebat, baik dia tak ada, dia nakal. Jadi wong hebat, cuma kalah musuh bini. Tak terkenang dengan orang tua. Tak terkenang, cuman kalau di sini tak naruh di siko. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh mendoakan. Nah inilah yang akan membantu orang-orang yang telah meninggal dunia di alam barzah sana. Ada doa itu datang dalam rangka meminta ampunkan. Ya Allah ampuni orang tuaku. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni orang tuaku seperti dia dulu waktu memelihara aku semasa kecil ya Allah. Maka kita mohon ampun, maka dosa-dosa mereka walaupun mereka tidak lagi hidup, tapi dosanya mudah-mudahan dengan doa anak yang soleh ini akan mulai dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beruntung kalau punya anak yang soleh-solehah. Sangat beruntung karena usia kita pendek, amal ibadah kita ini juga tidak banyak, apalagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak masih banyak kesempatan. Setiap Jumat dapat khutbah, setiap Jumat dapat khutbah, ikut pengajian jarang tapi khutbah dapat terus. Tapi bapak-bapak tak pernah pulang khutbah memberikan cerita tentang khutbah, ada tak Bu? Atau kan tadi khutbah isinya tentang zikrul maut, tak pernah kapan balik nak makan kan? Iyo, lauk apa jadi kan? Tak pernah bapak cerita. Maka ibu-ibu ini kesempatannya pengajian majelis taklim adalah kesempatan untuk menambah ilmu. Wawasan. Kalau nak dihitung-hitungkan perjalanan ibu-ibu ini habis oleh ngurusi anak. Apalagi anak banyak. Yang kecil nak mandi, yang besar nak makan, yang siko nak tidur, yang ini nak bermain. Tak sudah lagi ngurusi anak-anak tadi. Mulai bangun tidur anak mulai diatur. Sampai pagi anak dikasih makan, yang sekolah berangkat sekolah. Sampai siang bercucian, sudah nyuci nyemurkan pakaian. Sudah nyemur pakaian, diambil lagi, disetrika sampai sore. Sore tak terasa. Lah malam puluh hari, nutup lawang hari lah malam. Belum tidur budak, ditidukkan budak. Budak lah tertidur, bapak belum tidur, ditidukkan pula bapaknya. Kapan lagi pengajian? Kalau kita ngitung amal kita dikit ternyata. Usianya pendek, amalnya tidak banyak. Maka bersyukurlah masih ada kesempatan. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan kematian kita yang kapanpun akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cerdas, semua aktivitas kehidupan harus diwarnai dengan lillahi ta'ala. Bagi pengajian lillahi ta'ala, nyuci baju lillahi ta'ala dalam rangka taat suami, dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawab, memberikan satu yang terbaik kepada keluarga, bagian dari pahala yang diberikan untukmu atas nama kecapean seorang ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua adalah manfaatnya bagi orang meninggal itu adalah mereka mendapatkan doa dari anak yang soleh. Karena tidak bisa lagi sholat tidak baca lagi, puasa tidak baca lagi. Oleh anak-anak inilah satu saat kita mendapatkan satu bayangan. Bagaimana orang yang tinggal di alam barzah sana. Orang di alam barzah situ Bu, yang harapannya adalah doa orang hidup. Kalau yang hidup tidak mendoakan, dia sedih. Maka dalam hadis disebutkan setiap malam Jumat orang yang meninggal itu ruhnya akan melihat kembali ke keluarganya. Ada tak yang doakan aku anak cucuku ini? Apalah lupa galau. Kebun 3 hektar ku tinggalkan. Tak kati doa aku. Di mbek mak itu baik. Bapak Ibu hadirin,
dia akan pulang lagi ke alam barzahnya dalam keadaan sedih. Lupa rupanya anak dengan cucungku. Satu saat ada ulama yang dapat melihat ke alam barzah, dia bercerita, sesungguhnya orang di alam barzah itu menyaksikan, berebut akan pahala yang kita lakukan di alam dunia ini. Yang mana yang direbutkan? Yang doa orang banyak. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu doa orang banyak. Berebut, mano jatahku, minta jatahku. Ada si kok uang tak berebut, Bapak Ibu sekalian. Pak, ngapa kamu tak berebut? Aku tenang baik, karena kiriman aku datang terus. Anakku ngirimi terus, Al-Fatihah ila ummi, Al-Fatihah ila abi. Jadi dia berkirim suratul Fatihah, minta ampun untuk uang tuanya. Maka tadi Bapak Ibu, itu catatan yang Fatihah-Fatihah tadi. Ujuk kamu kaget bertanya, apa Allah tu tak tahu dengan niat kita? Kira-kira itu adalah alamat yang tepat. Malaikat tak payah lagi lah tunjukkan Al-Fatihah ila Kiai Hulil sampai. Nah, ini untuk kamu. Tak payah lagi kurirnya tadi. Makanya kan musim kirim-kiriman. Tak payah lagi. Karena jelas alamatnya jelas, maka disebutlah alamatnya tadi. Kalau dia sebut alamat, ada kelompok yang tadi minta rame-rame apa dia ngatakan kiriman. Bagi aku, dari mana? Dari wong banyak. Nah aku bagi karena aku dak kati yang ngirim aku. Anak cucuku lalu lupa kalau dengan aku. Dak kati yang berkirim dengan aku minta. Satu saat yang tadi dak ngantri, melok ngantri pulau wak ini. Wak ngapa kamu melok antri? Anakku lah mati, cucuku tak endah. Tak noakan aku lagi, lalu lupa dengan aku. Sekarang aku nak minta jatah yang Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat tadi. Doa wong banyak tadi aku nak minta bagiannya. Karena itulah yang diharapkan oleh orang di alam barzah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu apa yang terjadi di sana, maka mestinya kita ingat jasa baik orang tua. Seperti dalil Al-Quran yang tadi disampaikan oleh Qori. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Setelah kita yakin pada Allah Tuhan kita, tidak mensyirikannya, dan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka ini penting untuk kita mempersiapkan anak-anak yang soleh. Jangan sampai kita punya anak yang tidak mengerti agama. Uang tua sakit, tak kati gawe lain. Datang ngambil HP, nah selfie, thread. Umakku dang demam, rasaku tak berangkat lagi. Tolong doa ya, iya. Mbak itulah bacanya. Umak dan sakratul maut ngaji tak baca. Karena ngaji tak baca ada di HP. Diputarkanlah dengan HP ke umak tadi dengar ngaji. HP masuk surga, umak masuk neraka. Coba tadi lamun cocong anak tadi pacak maca Quran. Sejuk hati umak tadi dengarnya. Menghantarkan dia untuk kehadirat Allah SWT dalam keadaan sakratul mautnya. Karena pada saat sakratul maut itu keadaan yang paling berat yang dihadapi oleh orang yang akan meninggal dunia. Maka dia dihantar oleh kalimat-kalimat Allah yang membawa dia dalam kesejukan-kesejukan. Kata Rasulullah, sakitnya sakratul maut itu bagaikan menarik duri di dalam daging, tersayat-sayat. Maka disitulah letaknya kita mendoakan orang sakratul maut, orang yang sudah meninggal dunia, untuk mengantar mereka dan mempermudah mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita berharap apa yang dapat kita lakukan untuk orang lain, maka itu berharap juga untuk kita. Kalau kita rajin takziah melihat uang meninggal dunia, insya Allah hati orang-orang itu akan digerakkan oleh Allah ketika kita meninggal, tak perlu diundang. Ada yang rebut ini gara-gara tak banyak yang datang waktu takziah. Berutuklah dengan tetanggonya. Ngatakan ngapo jenis uang tak galak datang dengan bakku meninggal ini. Uji yang sikoknya nyawab, salah bak dengan nak mati hari Selasa, orang Selasa nak kalangan. Bapak Ibu, maka berbuat baik, maka Allah akan membalas. Rajin takziah, orang akan datang sendiri. Tanpa kita minta, orang akan merasa kehilangan dengan kita. Ketika orang merasa kehilangan, maka akan terlantun doa, ya Allah berikanlah keselamatan bagi dia. Tak dipinta orang akan berdoa, karena kita baik dengan orang. Tapi kalau kita tidak baik, orang nak mati, matilah kau.
Mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada kelompok yang kedua, tapi tergolong kepada kelompok yang pertama, yang kematian kita ditangisi orang. Waktu kelahiran kita menangis dan waktu kita mati orang yang menangis. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai waktu lahir kita menangis, wong cada tahu, waktu kita mati, wong tetawa. Ngato senang, syukurlah dia mati, hilang penyakit dusun ini. Nauzubillah. Bapak Ibu, terima kasih. Baik, Masya Allah Ustadz, tentunya ini sangat penting ya Ustadz ya, mengingat kematian. Bagaimana kita juga dapat mempersiapkan bekal untuk kematian tersebut. Tadi Ustadz juga panjang lebar telah menyampaikan bagaimana juga kita mempersiapkan diri, mendidik anak juga, itu termasuk bekal kita nanti insya Allah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan beriman dan bertakwa. Dan Ustadz nanti kita akan masuk di sesi tanya jawab. Ya, mudah-mudahan sudah ada yang siap bertanggung jawab. Maksud kami tanya jawab. Sudah siap? Ya, setelah jeda yang berikut tetaplah bersama kami di Indonesia Bertakwa, dakwah keliling TVRI. Insya Allah berkah. Baik, terima kasih pemirsa Indonesia Bertakwa, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, terima kasih tentunya. Kita sudah masuk di sesi tanya jawab bersama Ustadz kita pada hari ini, Ustadz Dr. Haji Nur Hasan MAG. Kami persilakan Bunda yang ingin bertanya, boleh acungkan tangan. Oh, Alangkah banyaknya bertanya. Alangkah banyak yang bertanya ini Ustadz, tidak siko-siko dulu. Ya. Mungkin yang di sebelah situ Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah yang dapat menolong bagi orang-orang yang telah meninggal dunia? Atas jawabannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung saja Ustadz, apa saja yang dapat menolong bagi orang-orang yang telah meninggal? Tafadhol. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Rika tadi ya. Bu Rika ini kan dulu pasangan Roma Irama. Terlalu Ustadz. Terlalu. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja amal yang menjadi bekal bagi orang yang meninggal dunia? Yang pertama adalah iman yang masih bersemayam dalam diri. Jadi iman harus tetap terjaga. Ketika Allah mencabut nyawa kita, iman masih ada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amilus sholihat. Jadi yang pertama amanu, dia beriman. Yang kedua wa amilus sholihat. Amal-amal soleh yang dibawa dalam kematian. Itulah yang akan menjadi bekal pendamping dalam kehidupan pada alam barzah yang nanti akan kita rasakan bersama-sama. Iman yang kuat itu akan menjaga kita keluar dari jalurnya surga Allah. Amal yang soleh akan menentukan derajat kita di hadapan Allah di surga yang mana kita diletakkan oleh Allah. Jadi kalau iman itu menjamin kita masuk ke surga Allah, ibarat ongkos kita punya ongkos nak ke Palembang, sampai dengan iman tadi ongkos kita ke Palembang. Cuma dengan amal soleh di Palembang nak ngapo, amun duit tak kate, uang belanja kita tidak. Nah maka nak perlu amal soleh. Letaknya amal soleh itu menentukan pajak belanja ke 16 apa tidak. Jadi surga yang mana kita letakkan itulah amal soleh yang menentukannya. Iman yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Baik. Begitu Ustaz. Insya Allah cukup dipahami ya, Ya. Bunda Rika tadi. Masih ada yang ingin bertanya silakan. Oke, dari sebelah sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, yang ingin saya tanyakan di sini, amalan apakah yang dapat menemani kita di alam kubur? Itu saja Ustadz. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih atas jawaban Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT,
amalan apa yang terbaik di alam kubur yang dapat kita jadikan andalan? Amalan yang pertama banyak-banyak bersodakoh. Sodakoh ini amalannya akan membuat kita kalau disiksa itu akan mendapatkan keringanan dari Allah SWT. Ada riwayat seseorang yang bersodakoh nasi bungkus. Dia menggali kuburan, lalu kemudian dia dapat jatah nasi bungkus. Lalu nasi bungkusnya tadi sebelum dia makan datang seorang yang miskin, yang saro, yang belum makan siang pada waktu itu. Melihat uang itu lebih saro, nasi bungkus tadi ditunjukkannya dengan ibu tadi yang minta-minta tadi. Lama nunggu uang nak nguburkan, bapak tadi terkantuk, kapan terkantuk masuk ke lubang, pingsan. Yang tukang ngeduk kuburan tadi. Dalam keadaan pingsan itu uang nak nguburkan belum datang, lama juga. Di situ malaikat duluan datang. Rupanya cuma malaikat kira-kira bukan yang ini yang mati. Nak dikebuk malaikat nasi bungkus nangkis nyonteng. Jadi ditangkis oleh nasi bungkus tadi. Ujinya siapa ini nasi bungkus yang baru disedekahkan. Dia sadar uang datang, dia ngomong dan cerita mengatakan bahwa sedekah itu adalah menghindari dari siksa kubur. Jadi sedekah siksa kubur. Yang kedua penerang kubur itu adalah banyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi syafaat penolong kita, menjadi teman kita di alam kubur. Dia yang akan mendampingi kita di alam kubur. Kalau tidak percaya mati dulu, kagin yuk tahu kami. Ada yang galak, ada yang ngetes dulu Ustaz. Jadi habis ini banyak-banyak sedekah juga Ustaz. Iya, walaupun nasi bungkus. Nasi bungkus, lagi baca nangkis. Oh ya Allah. Apalagi catering. Iya, apalagi sedekah masa cantik. Baik, insya Allah terjawab ya Bunda. Masih ada yang ingin bertanya, silakan Bunda. Yang mana? Baik, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah yang menyebabkan orang susah dalam sakaratul mautnya? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling populer yang menyebabkan orang susah sakaratul maut. Sakaratul maut itu perpindahan ruh ke alam barzah. Saat Allah ingin mencabut, orang itu susah. Apa salah satunya? Salah satunya durhaka kepada kedua orang tua. Ada tak di sini uangnya? Kati. Kalau durhaka kepada orang tua susah mati kamu. Hidup susah, matilah susah belum. Jadi tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ada sahabat Rasulullah, sholatnya bagus, semayangnya bagus, ibadahnya bagus, tapi saat meninggal dunia susah menyebut la ilaha illallah. Cuma gara-gara saat dia berbini, dapat bini tidak baik dengan mertua. Satu saat musim duren pecah sekarang, rumahnya sampingan rumah, kelihatanlah oleh umaknya tadi bahwa mantuku ini, anakku ini beli durian, berharap dikirimi buat kolak tadi, kinco tadi ada. Rupanya ditunggu petang tak datang, ditunggu malam tak datang, berganti hari kinco lah basi. Tak dapat kirim uju umak tadi. Sedih aku dengan anakku iko, sejak berbini tak terkenang lagi dengan umak seorang iko. Sakit hatinya. Saat dia nak mati, umaknya tak memaafkan. Padahal dia tak tahu lamun salah. Bapak ibu saat itulah dia susah mati. Maka Rasulullah mengatakan jemput umaknya. Mungkin dia punya salah dengan umaknya. Kapan datang uji umaknya, biarkanlah dia nak mati-matilah, dia tak baik dengan aku. Kata Rasulullah, enjok tahu umaknya, kalau dia tak galak memaafkan anaknya akan kami bakar. Yang namanya umak dengan anak masih sayang tulah rupanya. Oh jangan mana dibakar, kesian ujungnya dengan anakku. Ku maafkan dia saat mulutnya berucap ku maafkan dia dari dosa-dosanya dan kesalahan kepadaku. Maka saat itu Allah mencabutnya dan keluarlah ruh dari jasadnya. Jadi ibu bapak jangan kita melakukan satu yang menyebabkan sakaratul maut kita saro. Mumpung umat kita masih hidup baik-baiklah. Jangan umat lah mati cak pakam nian, masih hidup kita cak tak nahu. Baik, luar biasa nih Ustadz kita satu ini luar biasa. Cukup jelas ya Bunda ya.
Saya sempat agak terharu ini kalau kita mengingat bagaimana jasa-jasa kedua orang tua yang harus kita hormati sebagai anak tentunya. Masih ada kesempatan untuk bertanya, silakan Bunda, masih ada satu pertanyaan. Baik, sini sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang akan saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, bahwasanya untuk menolong orang yang telah meninggal dunia kita harus mendoakannya. Nah, mendoakannya itu ada juga kita langsung berziarah ke kuburan. Nah, antara mendoakan di rumah misalnya dari mana dengan ke kuburan lebih baik yang mana? Setelah itu kalau kita ke kuburan, apakah orang yang telah meninggal itu tahu atau apakah kita hadir di kuburan itu dan juga mengucapkan salam kepadanya? Hanya itu yang dapat kami salamkan. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, baiknya kita berziarah atau mendoakan saja? Dua-duanya. Jadi berziarah langsung ke kuburan itu untuk melihat fisik dari kuburan. Supaya dibersihkan, bentuk perhatian alami kita kepada kuburan itu tidak berarti kita menyembah kuburan, tapi kita membentuk satu kepribadian, memperhatikan masih ada sisa-sisa bentuk kita untuk mengingatnya. Jadi datang ke kuburan kita bersihkan, jangan sampai kapan ke kuburan cuma hari raya wae, kapan dijengok tak keruan lagi mano batu nisannya, lah di dalam kebon rupanya. Jadi datang untuk dibersihkan, mengetahui, lalu kemudian dimanapun, kapanpun kita mendoakan. Tidak harus nunggu di rumah, tidak harus nunggu waktu haul, tapi kita selalu mendoakan sepanjang waktu kita. Sehingga itu akan menjadi penolong bagi dia. Dan yang terakhir tadi pertanyaannya, apakah mereka yang mati tahu kalau kita datang? Tahu, Bu. Maka ajaran Rasulullah, kalau kamu melintasi kuburan ucapkan salam. Assalamu alaika ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar. Dan kami akan ngikut kamu juga dalam doa tadi kan. Maka salam ini termasuk salam yang tak perlu dijawab. Iya, kalau jawab kamu yang berlari. Jadi kamu assalamu alaikum ma, datang ujian belakang waalaikumsalam. Kamu yang terlari. Ya. Terus mengucapkan salamnya itu di kuburan, Ustaz ya. Kalau lagi ngumpul-ngumpul. Saat kita melihat kuburan, kita ucapkan itu. Salam. Bukan di warung-warung orang lagi ngumpul, Ustaz. Bukan. Baik, insya Allah terjawab ya Bunda ya atas pertanyaan tadi. Masih ada waktu untuk bertanya? Masih ada, kami persilakan mungkin. Dari bapak-bapak mungkin ya? Iya, bapak-bapak. Mungkin ada bapak-bapak silakan yang ingin bertanya terkait dengan tema kita hari ini. Mungkin Ustadz silakan. Masih ada, silakan. Kena borong ibu-ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah kita berdosa jika kita takut akan kematian? Dan bagaimana cara mengatasi perasaan itu agar kita tidak terlalu terhantui akan kematian? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah kita berdosa ketika kita terlalu takut akan kematian? Atau tidak takut ya? Tidak takut kematian? Takut. Kalau takut bagus. Takut akan kematian dalam makna takut mempersiapkan karena akan mati. Tapi kalau takut mati itu, iya, takut mati karena itu kita takut untuk mati tadi. Cak ada galak mati. Ya. Bapak Ibu, kematian itu tidak perlu ditakuti tapi disiapkan. Karena kematian pasti akan datang. Dimanapun dia akan datang, bersembunyi di benteng yang kuat pun maka dia akan menghampiri kita. Jadi karena kita tahu bahwa hukum kematian itu pasti datang, tak perlu ditakuti tapi dipersiapkan kematian itu. Apa yang akan kita bawa ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut mati, maka yang terjadi mestinya adalah persiapan. Bukan takut mati itu karena ingin hidup terus. Karena tak mungkin kita akan hidup terus. Taruhlah kita berdoa, ya Allah panjangkan umurku.
Kalau badan tidak sehat, badan ini punya batas Bu, Bapak Ibu sekalian. Kapanlah 70 tahun dialah mulai royo, tulang tidak kuat lagi. Ini contoh yang depan aku ini nah. Tidak kuat lagi, begoyor bae. Men kamu yang belah kiri ini yang masih gagal-galau ini, yang cak galak mati tadi. Jadi berdoa panjang umur itu boleh. Ya Allah panjangkan umur dalam taat. Tapi bukan takut kita nak mati, tapi dalam rangka kita memohon pada Allah biar kesempatannya panjang. Kalau soal mati, kita ini kan dikasih umur, nak kemana lah mula kepanjangan umur. Ya kepanjangan. Kapan nyingok tak katik lagi kawan. Nyingok lah mati galau ngatu tinggal aku seorang Tanjung Dayang iko. Yang sebasan nangku lah mati galau. Lah kalau lah tak lemak bulu. Tinggal budak-budak bahaya lagi kateng aku seorang. Bapak Ibu, kalau lah ketuaan pasti mati itulah. Badan ini yang tak kuat. Walaupun umur panjang, mata lah tak nyingok lagi, telinga tak dengar lagi. Kalau tak lemak, semayang tak pacak lagi. Menuju ke lemak mati sebelum saat itu. Baik. Menuju ke. Artinya yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian itu. Bukan menakuti kematian. Karena kematian itu adalah hal yang pasti terjadi. Baik Ustadz, kita tentunya di penghujung dakwah keliling untuk edisi kali ini. Silakan statement closingnya Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fazakir fa inna zikratan paul mu'minin. Maka ingatkanlah kepada orang-orang yang beriman, maka pengingat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman tersebut. Mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan apa yang hari ini kita lakukan dalam majelis ta'lim ini menambah kesadaran kita untuk memperbaiki amal ibadah kita dan mempersiapkan amal ibadah kita sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal yang terbaik adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal takwalah yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan nanti Allah memberikan keberkahan kepada kita-kita semua dan menjadikan kita di akhir hayat kita husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukron Ustadz. Ya. Terima kasih banyak tentunya Ustadz Dr. Haji Nur Hasan MAG yang telah memberikan tausiah pada hari ini. Kepada bunda-bunda dan ayahanda yang telah hadir pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara Indonesia Bertakwa Dakwah TVRI untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita, karena orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan tentunya mempersiapkan atau bekal kematiannya. Akhir kata, saya ini Muhammad Said, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Bertakwa Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya